Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Partai Golkar, ada Pak Supriyansa dan juga Mas Zainur Rohman. Pak Supriyansa, saya mau tahu Pak Supriyansa, ini Aziz Samsudin ini menyerahkan pengunduran diri atas inisiatif dirinya atau diminta oleh partai? Pengunduran diri yang diserahkan oleh Pak Aziz itu adalah inisiatif dirinya sendiri, bukan permintaan partai. Bahkan saat ini juga ada pendampingan hukum, termasuk itu juga Pak Supriyansa? Ya, pada prinsipnya Bakumham menyiapkan pendampingan hukum kepada seluruh kader yang kira-kira yang bermasalah secara hukum, baik kasus pidana umum atau pidana khusus, bagi mereka yang memang membutuhkan bantuan pendampingan hukum dari Bakumham. Tetapi kalau memang kader tidak meminta pendampingan hukum dari kita di Bakumham, maka tentu Bakumham akan selalu memantau perkembangan kasus yang dialami oleh para kader kita yang ada di daerah ataupun dimanapun berada. Oke, kalau untuk saat ini Pak, kami dengar sedang menggodok nama di internal pengganti Aziz Samsudin di kursi DPR. Prosesnya bagaimana sejauh ini Pak? Ya tentu kita ketahui bersama bahwa Partai Golkar adalah partai yang lama, partai matang. Ya tentu memang banyak kader-kader Partai Golkar yang memiliki kemampuan untuk menduduki posisi yang ditinggalkan oleh Pak Aziz Samsudin. Tetapi menuju ke sana tentu Pak Ketua Umum memiliki cara pandang, memiliki analisa untuk menempatkan kira-kira kader Golkar, fraksi Partai Golkar yang ada di DPR untuk menempati posisi itu dengan berbagai macam pertimbangan. Ya mungkin salah satu yang paling penting pertimbangan adalah menyangkut masalah integritas daripada calon itu. Kalau sekarang Pak Supriyansa, dalam kasus yang menjerat Aziz Samsudin ini, Anda melihat tingkat profesionalitas, kemudian integritas dari KPK menangani kasus ini bagaimana? Ya itulah saya katakan tadi bahwa Mas Andro, apa yang dilakukan oleh KPK hari ini adalah bahagian daripada melaksanakan tugas dalam rangka mencari sebuah kebenaran dengan data-data permulaan yang dimiliki oleh KPK. Dan Partai Golkar memandang itu bahwa ini patut kita hormati segala langkah-langkah hukum yang telah dilakukan oleh KPK sampai hari ini. Kami tidak mau berspekulasi tentang penangkapan dan penahanan setelah ditetapkan tersangka Pak Aziz Samsudin terhadap masalah yang dituduhkan kepadanya. Tetapi kami memandang secara lurus bahwa kemungkinan besar KPK menemukan salah satu alat bukti sehingga KPK begitu tegas dalam rangka menjemput dan menahan Pak Aziz Samsudin pada hari ini. Kira-kira begitu Mas Andro. Mas Zainur, Anda melihat Aziz ini baru tersandung sekarang atau sudah dibidik lama oleh KPK? Ya memang nama Pak Aziz ini muncul dalam banyak kasus ya. Bukan berarti sebagai pelaku, tetapi memang pernah disebut dalam banyak kasus, misalnya disebut oleh Napoleon di dalam perkara Joko Chandra menghubungi AZ juga untuk menanyakan semacam izin begitu. Juga dalam kasus-kasus yang lain. Tetapi concern saya adalah kasus yang terkait dengan SRP Robin 47 bahwa kasus-kasus yang diurus oleh Robin jumlahnya sangat banyak, beberapa ternyata beririsan dengan AZ. Kenapa? Karena Robin pun mengenal Syahrial, wali kota Tanjung Balai, itu dikenalkan oleh AZ. Demikian juga misalnya dalam pengurusan Ibu Rita, itu juga atas petunjuk dari AZ. Nah, saya melihat bahwa sekali lagi saya mengatakan ini menurut saya adalah mafia perkara di KPK yang baru terungkap sebagian saja. KPK baru menersangkakan AZ ini dalam kasus pemberian sejumlah uang kepada penyidik KPK, seorang penyelenggara negara. Tetapi gambar besar dari kasus mafia perkara di KPK-nya sendiri menurut saya belum dibongkar oleh KPK. Apakah benar misalnya Robin menerima pemberian tidak-tidaknya di jumlah sekitar 11 miliar itu bertindak seorang diri misalnya.
apakah perkara-perkara yang dalam tanda kutip dijual oleh Robin yang juga ada beberapa keterkaitannya dengan AZ itu murni atas inisiatif dari Robin sendiri, ataukah ternyata masih ada ya jejaring lain yang memiliki keterlibatan di dalam perkara-perkara tersebut. Nah, menurut saya KPK perlu melakukan audit terhadap perkara-perkara yang dijual, yang didagangkan oleh Robin, dan juga melihat secara optimal ya tindak pidana apa saja yang diduga dilakukan oleh AZ. Apakah hanya pemberian kepada Robin saja atau juga ternyata misalnya terkait Tanjung Balai, apakah di situ ada obstruction of justice, di situ ada menghalang-halangi penyidikan pasal 21 Undang-Undang Tipikor, atau juga kemungkinan ada keterlibatan di kasus-kasus yang lain. Nah, saya melihat ini tugas besar bagi KPK untuk memastikan bahwa internal KPK itu bersih dari mafia perkara. Ya, kita melihat Robin ini kan satu anomali karena baru 1 tahun bertugas di KPK, penempatan dari kepolisian, tetapi sudah mengurus sekian banyak perkara dan berhasil menguangkan yang menurut KPK sendiri sebesar 11 miliar. Dan juga ternyata ini ada keterkaitan dengan seorang politisi yang oleh Robin sendiri disebut sebagai Bapak Asuh. Ini kan satu relasi yang menurut saya janggal. Seorang penegak hukum, penyidik KPK memiliki hubungan dengan seorang politisi, menyebutnya sebagai Bapak Asuh, dan diduga juga sering kali bertemu di dalam kediaman atau di tempat-tempat lain AZ ini. Namun saya ini harus tuntas oleh KPK untuk memastikan bahwa ke depan tidak ada lagi mafia perkara di internal KPK. Kalau kita hubungkan dengan Kipra Aziz yang sudah 17 tahun berkarir di Senayan menjadi anggota DPR, mungkin tidak. Memang ada lobby-lobbyan yang begitu alot sehingga sempat terhindar jerat hukum sampai akhirnya dijemput paksa oleh KPK, dibawa ke Gedung Merah Putih seperti itu. Dijawab sesaat lagi Mas Zainur Rohman, hanya di Kabar Petang Pilihan.